Hari ini Intan mau bahas satu kasus kemanusiaan yang benar-benar miris. Demi uang ada yang rela melakukan apa aja yang ujung-ujungnya nasib seorang bayi itu jadi taruhannya. Dajiahao, wajau Intan, Hwanyin来到我的频道 Dynasty 休息。 Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Arif. Pesannya thanks gitu, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis message yang mana message-nya itu akan Intan bacakan di video berikutnya. Message-nya itu bisa berupa support, dukungan, request video, ataupun pertanyaan. Okay, let's start! Kasus ini melibatkan dua orang perempuan, dua-duanya namanya Felicia. Korbannya si ibu namanya adalah Felicia Elizabeth, dan yang kedua owner dari Black and Green namanya adalah Felicia Novena. Biar nggak bingung, Intan pakai nama belakang aja ya. Intan pakai Elizabeth dan Novena ya, daripada Intan kasih singkatan FEFN tambah nggak enak ya kan. Jadi ceritanya Elizabeth ini curhat di IG. Dia punya bayi usianya 17 bulan sekarang. Namanya adalah Kai. Kai sejak 3 bulan itu sudah keluar eksema. Dia sudah berjuang melawan eksema. Buat yang nggak ngerti eksema itu peradangan kulit ya. Jadi kulitnya itu keluar bercak-bercak merah, yang mana bercak merah itu gatel. Ya tentu saja ini nggak nyaman banget ya, apalagi itu Kai, bayi masih usianya 3 bulan. Dan kepanikan pun dimulai. Elizabeth itu langsung bawa Kai itu kontrol ke dokter. Dokter bilang, oh Kai ini kena alergi. Ya kamu ya sebagai ibu yang menyusui Kai ini ya, kayak kamu harus diet ketat demi si Kai ini. Kamu nggak boleh makan gluten, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan susu, nggak boleh makan kacang-kacangan dan turunannya. Berarti tahu tempe dia juga nggak boleh. Harus di blacklist semua itu makanan enak-enak. Aduh kasihan banget ya, Intan jadi kepengen meluk Elizabeth ini. Ya namanya seorang ibu ya, demi anak ya udah mau nggak mau, meskipun Elizabeth suka kue-kuean diempet semua demi si Kai. Pokok si Kai itu harus sehat. Ya apalah artinya cheesecake, apalah artinya boba dibanding kesehatan si Kai. Jangankan makanan, nyawa pun dikasih. Bener nggak ibu-ibu? Masalahnya sekarang ini cari makanan sehat itu susah. Cari makanan yang bebas gluten, bebas susu, bebas kacang-kacangan, bebas telur itu susah. Apalagi untuk kelas camilan. Sampai akhirnya pada bulan September 2024, seorang teman merekomendasikan akun Black and Green kepada Elizabeth. Akun Black and Green ini sekarang sudah lenyap, sudah hilang, entah kemana. Tapi dulu itu tertulis jelas bahwa produk-produk dari Black and Green ini itu semua produk itu gluten free, dairy free, egg free, stevia dan plant based. Maksudnya apa? Artinya semua produk mereka itu bebas gluten, bebas susu, bebas telur, bebas kacang-kacangan, stevia. Stevia itu pemanis dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhannya itu namanya stevia. Yang mana manisnya itu nggak naikin gula darah. Ini bagus untuk teman-teman yang diabetes. Plant based, apa itu plant based? Plant based itu artinya vegan. Jadi kesimpulannya yang Black and Green jual adalah makanan yang unsurnya sehat. Sehat itu nomor 1. Elizabeth seneng banget. Ini bagaikan mimpi ketemu jodoh ya kan. Akhirnya aku bisa makan enak lagi tanpa takut Kai kambuh. Mahal, iya. Wajar untuk makanan sehat dan langka, mahal itu wajar. Kalau nggak mahal ya tambah tanda tanya, ya kan? Sejak ketemu Black and Green ini, Elizabeth itu rutin mengkonsumsi makanannya Black and Green. Oh enak makanannya, bisa makan dengan tenang, iya kan? Tapi di awal bulan Oktober kok tiba-tiba Kai ini kok timbul-timbul lagi bercak-bercak merahnya dan parah banget. Sehingga Elizabeth itu batin, aku ini sudah menjaga loh makanan-makanan yang masuk ke tubuhku. Gluten sudah aku skip. Elizabeth itu ngetrek semua makanannya, terus dia kok menaruh curiga pada
roti dari Baked and Green ini. Kebetulan dia baru saja beli bolu mokanya Baked and Green. Dia nggak mau asal nuduh ya, namanya orang curiga. Dia ngirim sampel bolu mokanya Baked and Green, dikirim ke laboratorium PT Saraswati Indo Genetech, yang mana ini adalah laboratorium yang biasa dipakai untuk uji kandungan makanan. Kemudian hasil labnya itu keluar ya pada tanggal 24 September. Begitu hasil uji labnya itu dibuka, wah, dunia itu serasa berhenti sejenak. Kue yang diklaim gluten free itu ternyata mengandung gluten, positif mengandung gluten. Nggak pakai lama, kabar ini langsung menyebar di medsos dan di komen banyak netizen. Bahkan ada beberapa dokter yang komen, angkat suara di media sosial. Ini rotinya ini ngawur ownernya ini ya. Gluten itu bukan main-main loh, itu bisa ngancam nyawa loh. Apalagi di kasusnya Kai ini. Seorang ibu yang anaknya makan roti, katanya sih gluten free nih, tapi kok langsung bengkak parah, bahkan sampai matanya tuh ketutup. Ini kalau kita bilangnya udah level angioödem. Lihat deh bentol-bentol merah yang ada tebel nih di seluruh badannya, dia nyebar rata. Sebutnya ini udah urtikaria yang akut. Kombinasi urtikaria dan angioödem, kedua ini tuh udah tanda bahaya. Cuma satu langkah lagi dari kondisi yang namanya anafilaksis, si alergi yang berat dan bisa nyebabin henti nafas loh. Elizabeth itu sampai fotoin hasil labnya yang dibagikan di medsos, lengkap kap-kap dari hasil resmi PT Saraswati Indo Genetech plus bukti transfer 1,5 juta lebih buat biaya tes 1,5 juta. Ini ya bukan jumlah yang kecil, tapi ya rasa kecewanya jauh lebih besar daripada itu. Oke, sekarang kita lihat lagi fotonya. BTW ini kok ada tulisan CF Bakery ya? Maksudnya apa ini? Menurut Elizabeth, bukan cuman klaim gluten free-nya doang yang laku. Ternyata kue-kue yang dijual oleh Baked and Green ini semuanya repack. Lah, bolu mocha yang tadi dites, disampelkan itu buatan dari CF Bakery. Yang mana dipack. Habis gitu dijual dengan lebih mahal, dikasih embel-embel gluten free dan lain-lain. Kok tahu? Ya kan kasus ini viral banget. Setelah kasus ini viral, banyak yang menghubungi Elizabeth. Ya ownernya CF Bakery, Bunsus, Fat Bun, itu mereka itu bilang, loh ini produkku, aku yang ngebikin. Sampai Tuleju pun di-repack sama Baked and Green ini. Yang Tulejur ini tidak mungkin ya dia menghubungi Eli. Mungkin Eli ini iseng-iseng pergi ke standnya Tulejur. Lah kok lihat, loh ini kok sama banget ya sama kue yang dia beli di Baked and Green. Mungkin kayak gitu. Terus ada juga nih yang curhat ke Elizabeth. Dia bilang dia mengkonsumsi Baked and Green karena dia ada autoimun. Bagi sebagian orang, gluten itu memacu reaksi sistem imun berlebihan. Ya gini loh ya, logikanya. Kalau orang itu sehat, contohnya Intan nih ya untung sampai sekarang belum ada masalah kesehatan, doakan Intan sehat terus. Ya Intan mah nggak mungkin konsumsi roti yang free-freean kayak gini. Karena yang pertama harganya mahal, yang kedua itu roti rasanya nggak akan seenak roti biasa. Ya kalau Intan loh ya, mumpung masih sehat ya Intan prei racun dulu. Ya mungkin ada orang yang event sehat, tetap menjaga kesehatan itu ada. Ya tapi logikanya orang kayak gini itu sedikit. Nah kalau kalian sudah bikin roti dan sudah mengklaim free ini free itu, sadar nggak sih kemungkinan besar konsumen Anda itu adalah orang-orang yang ada masalah dengan kesehatannya. Mereka makan itu bukan cuma cari sehat loh, mereka itu cari selamat supaya nggak cepet mati. Ya gimana lagi, nggak ada pilihan lain. Untuk konsumsi makanan yang free-freean kayak gini itu memang susah banget nyarinya. Tuh kalau temen lihat, ada tuh yang sempet negur si Novena, gatelnya itu kambuh setelah mengkonsumsi Baked and Green. Tapi si Novena ini bersikeras loh, masih ngelak loh. Terus ini ada yang ngasih kue yang dia buat untuk orang yang kena colon cancer, yang nggak boleh makan gluten. Nah loh, ini ada juga kanker usus yang sudah di awal itu dikasih tahu loh ini. Teman-teman bisa cek lah IG-nya Elizabeth. Banyak lapor ke dia kalau dia beli kue Baked and Green ini ya karena sakit ini sakit itu. Akhirnya Elizabeth nyamperin itu Novena.
Menurut pengakuan Elizabeth, Novena itu mengakui kesalahannya, dia juga menyesali semua tindakannya, dia juga sudah minta maaf, dan katanya Novena itu juga berjanji akan ngasih klarifikasi di IG-nya Novena. Lah masalahnya IG-nya Novena ini dikunci, di lock, IG Back and Grim sudah hilang, lenyap. Lah kalau dia mau menyatakan klarifikasi dan permintaan maaf di IG-nya, terus yang lihat itu close friend doang, lah buat apa? Cuman batas klarifikasinya itu kan tanggal 16, dikasih waktu sampai tanggal 16, sekarang belum tanggal 16 ya, jadi wajar kalau memang belum klarifikasi, wajar. Ya semoga beneran ada itikat baik, bukan cuman sekedar janji di atas caption. Dan teman-teman yang punya bisnis makanan ya jangan kayak gini dong. Bisnis makanan itu bukan cuma soal rasa, bukan cuma soal laku-lakuan, tapi ini nyangkut nyawanya orang loh. Satu klaim bodong itu bisa berdampak besar bagi orang yang lagi berjuang dengan kesehatan mereka. Novena ini guys, kalau dilihat dari namanya ini kelihatannya bulan depan dia ulang tahun tuh. Kalau kalian temennya Novena mau kasih kado apa buat Novena? Tulis di komen ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.